Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Diandra Asna Sakif dengan NIM 2454301 TK 604 dan 47. Perkenalkan, saya Sofia Madan dengan NIM 245355234 TK 59360. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Olinda dengan NIM 2454040 TK 59982. Perkenalkan, saya Kintan Hanifah Guna Nastia dengan NIM 2453533 TK 59252. Halo, saya Lydia Oktaviani dengan NIM 2351575 TK 56957. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang member BC. Di sini dapat kita analisis bahwa dari B ke C itu di sini ada sebuah pin di BY dan BX. Maka kita pakai gaya ke bawah yaitu BY, ke kiri yaitu BX, dan di C di situ adalah sebuah pin juga. Jadi kita bisa tulis sebagai CX dan CY. Kemudian di sini ada jarak 4 meter, kemudian jarak dari sini ke sini 1,5, dan kemudian ada gaya dari 300. Karena 300 Newton ini adalah sebuah segitiga, maka kita bisa mencarinya yaitu dari 300 dikali setengah dikali 1,5 sehingga didapatkan gaya 225 Newton. Selanjutnya kita akan menganalisis momen gaya di C. Baik, selanjutnya momen gaya di BC, member BC, yaitu kita akan cari dari sigma MC adalah 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada gaya negatif 500 yang panjangnya itu 4, kemudian ditambah 200 dikali 225 dikali 0,05, kemudian ditambah BX dikali 1,5 adalah 0. Kemudian didapatkan bahwa BX adalah 1258,33 Newton. Langkah pertama di sini kita akan menghitung member up, yang dimana kita akan menentukan berapa besar dari BY. Ini ya BY di sini. Jadi langkah pertama kita akan menentukan sigma bukan sigma, tapi adalah momen A counterclockwise sama dengan 0. Jadi di sini kita akan menghitung BY dikali 4. Jadi B di sini dia ada gaya ke atas, dan 4 itu berdasarkan dari panjang A hingga ke B. Nah, itulah kenapa kita akan menghitung member A sampai dengan B. Setelah itu kita akan mengurangi dengan gaya yang ada di sini. Ini adalah gaya dari yang di atas 250 dikali 4. 4 dari mana? 4 itu adalah panjang dari A hingga B atau C sampai ke B. Pokoknya panjang dari sini. Nah, kalau ditotalkan itu ada 1000 Newton, yang dimana akan kita kurangi, lalu kita akan kali dengan 2. Kenapa 2? Karena di sini kita akan mencari momen A. Nah, momen A di sini kan salah satunya, atau kalau dibagi 2 itu adalah 2 meter. Nah, kita akan mencari dari 2 meter tersebut sama dengan 0. Maka 4 BY sama dengan 2000. BY sama dengan 500 N. Nah, di sini kita akan mengetahui berapa besar B, yaitu adalah 500 N. Baik, lalu
aku akan menjelaskan kembali kenapa kok ada gaya AX, AY, dan BY dan BX. Nah, karena di sini ada yang namanya pin. Nah, kalau pin yang kayak gini itu selalu ada yang namanya gaya AX dan BAX atau AAX dan AY. Nah, begitu juga yang berada di P. P juga termasuk ke dalam pin karena dia juga membentuk pin. Ini juga ya, ini juga. Lalu ini nggak ada. Nah, maka dari itu di free body diagram ya, kita akan menuliskan menggambarkan lebih tepatnya AX ke sana, atas AY ada gaya ke atas, lalu ke kanan tuh ada BX, lalu ke atas juga ada BY. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalaupun BY ini pada awal tidak ada counterclockwise, maka momen dari A itu adalah plus, bernilai plus kalau counterclockwise. Oke, selanjutnya kita analisis segmen AB. Nah, lalu dari hasil perhitungan yang sebelumnya kita dapatkan BY-nya itu 500 Newton, BX-nya 1258,33 Newton. Lalu kita analisis yang di E ini, bahwa kita misalkan shear force-nya itu ke atas, FE-nya ke atas, lalu momennya itu kita misalkan clockwise, ME-nya clockwise, lalu gaya normalnya kita misalkan ke kiri terlebih dahulu, NE-nya ke kiri. Oke, selanjutnya kita lakukan perhitungan. Sigma Fx itu sama dengan 0. Yang ada di simbol X apa aja? Ada NE, ada ini 225 sama ini BX. Nah, ini arahnya ke kiri semua, berarti nanti min NE, lalu ada min 225 karena ke kiri juga, habis itu ada BX nya ke kiri min 1258,33 sama dengan 0. Didapatkan nilai NE nya adalah min 1483,33 Newton. Karena hasilnya negatif, berarti berlawanan dengan arah yang ini. Seharusnya arah normal force-nya adalah ke kanan, seperti itu. Jadi harusnya ke kanan. Jadi gaya normal di E ini sebesar 1483,33 Newton, arahnya ke kanan. Sigma Fy sama dengan 0. Komponennya yaitu ada GGC yang bekerja, itu kita lambangkan dengan VC, bernilai positif karena ke atas. Kemudian kita kurang dia dengan BY, itu sama dengan 0. Jadi VC itu sama dengan BY dan VC sama dengan 500 Newton. Nah, ini adalah gaya gesek. Maaf, ini VE ya, VE. Jadi gaya gesek di titik E itu adalah sebesar 500 Newton dan arahnya ke atas. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mencari momentum di titik E ini, yaitu dengan sigma momentum di titik E itu sama dengan 0. Nah, yang bekerja tuh ada yang pertama, gaya ini itu 225 Newton. Ini positif karena dia counterclockwise, sehingga dia bernilai positif, dan jaraknya itu dari titik 225 ini ke E nya ini ya,
itu sebesar 0,5 meter. Jadi bisa kita kalikan dengan 0,5 tambah juga dengan BX nya itu 1258,33 dikali dia dengan jaraknya juga 1,5. Kemudian ada BY itu karena dia clockwise makanya bernilai negatif. 500 dikali dengan jaraknya, itu jarak dari sini ini itu sebesar sejauh 2 meter, sama dengan 0 ada yang kurang, dan ditambah dia dan dikurang dengan ME. Jadi kita dapat ME nya itu 1000 Newton meter. Jadi ini adalah gaya momentum yang bekerja di titik E. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa.